Selamat datang di pertemuan kedua. Selamat malam, selamat belajar untuk semuanya. Di pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari tentang definisi project management. Mungkin di pertemuan pertama kita juga sudah tahu project management itu apa. Project management itu merupakan aplikasi dari pengetahuan kalian, alat, dan teknik untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan kebutuhan proyek. Jadi memang seringkali untuk manajemen proyek sistem informasi atau teknologi informasi itu berjalan melalui tahap demi tahap. Nah, tujuan manajemen proyek sendiri adalah untuk efisiensi baik biaya maupun sumber daya dan waktunya dan meningkatkan kualitas. Jadi nanti akan ada step by step untuk mencapai kualitas yang memang ditetapkan. Kemudian ada kontrol terhadap proyek lebih baik, koordinasi internal lebih baik, dan meningkatkan semangat tanggung jawab serta loyalitas tim terhadap proyeknya. Nah, dari jenis proyek yang sendiri ada eh, manajemen proyek itu jenis-jenis proyeknya itu ada proyek dari kontraktor, proyek dari supplier, proyek dari lembaga penyedia layanan publik gitu ya, masyarakat, pemilik atau owner, kemudian konsultan, lembaga internal dan instansi terkait. Jadi dilihat dari komponen kegiatan utama, ada 5 macam proyek. Proyek konstruksi, contohnya pembangunan gedung, sekolah gitu ya. Jadi nanti pembangunan jalan, jembatan, dan sebagainya. Ada proyek manufaktur untuk menghasilkan produk baru gitu ya. Ada juga ada proyek penelitian dan pengembangan untuk misalkan masyarakat kurang apa gitu ya. Misalkan ada pengembangannya dari riset yang ada. Kemudian ada proyek pelayanan manajemen. Hasilnya memang berupa laporan akhir dan proyek kapital untuk investasi, pembebasan lahan dan lain-lainnya. Timbulnya proyek itu biasanya dari rencana pemerintah. Nah, permintaan pasar, adanya desakan keperluan dari organisasi, atau dari hasil kegiatan penelitian dan pengembangan atau research and development. Jadi memang tidak bisa dengan kita sendiri ya, tapi biasanya kalau kita namakan project itu pasti ada organisasinya. Dari pemerintah pun biasanya untuk kepentingan umum dan masyarakat. Kalau permintaan pasar, biasanya ketika pasar membutuhkan kenaikan suatu produk dalam jumlah besar. Misalkan contohnya proyek PGSD ini adalah untuk em, perguruan tinggi untuk sekolah dasar gitu ya. Jadi memang ada sebelumnya itu ketika SD-nya udah jelek-jelek gitu misalkan. Nah, itu ada permintaan SD yang internasional. Nah, itu sampai mencapai tahap internasional aja itu ada step by step-nya, ada project-nya tersendiri gitu ya. Itu ada contoh dari proyek atau mungkin masyarakat minta contoh seperti Gojek gitu ya. Nah, aplikasi Gojek itu kan sebenarnya ada permintaan dari pasar yang minta memang perkiraan oh pasar masih telepon ininya gitu masih telepon untuk tukang ojeknya tapi sekarang cuman pakai aplikasi sudah bisa dan adanya desakan keperluan jadi ya tadi misalkan organisasinya tadinya pakai em, untuk ojek terus tapi tumbuh lagi organisasinya untuk keperluan nah tumbuh jadi suatu organisasi dan hasil penelitian biasanya kalau ada perkembangan penelitian baru kemudian itu bisa dinamakan adanya timbulnya suatu proyek. Nah, dari fase manajemen proyek sendiri, biasanya kita dari tahap plan atau perencanaan. Jadi, untuk penetapan sasaran dari proyek, mendefinisikan proyek itu kita perlu adanya perencanaan. Kira-kira kita mau mulai proyeknya tuh apa sih gitu ya? Sasaran target dari proyek ini selesai. Terus kemudian mau kemana nih proyeknya, definisi-definisi masing-masing proyeknya gitu ya. Itu adalah perencanaan. Nah, setelah proyeknya kita udah tahu nih sasarannya, misalkan contoh, saya mau membuat aplikasi, misalkan organisasi mau membuat aplikasi untuk hiring gitu ya.
talent-talent yang ada. Nah, itu ada project nih, sasarannya adalah untuk talent pool atau mungkin kita bisa bilang eh, suatu data yang kita sudah simpen talent-talent ini atau mungkin manusia ini yang memang nanti kemungkinan ketika kita butuh akan kita hubungi. Nah, itu kemarin ada project untuk Pertamina ya. Jadi kalau kakak-kakak mungkin wah ada saudara gitu yang mau nyari untuk loker gitu, taruh aja di Pertamina untuk aplikasinya My Pertamina itu ada eh, taruh untuk pool gitu ya. Jadi di situ bisa untuk eh, target sasaran mereka adalah untuk lebih cepat mendapatkan eh, pegawai daripada nyari-nyari lagi gitu. Jadi memang seperti itu targetnya mereka. Penjadwalan, nah itu nah, sebelum aplikasi jadi kan kita ada jadwal berapa budgetnya gitu ya, atau uangnya dari dana yang ada atau bahannya. Nah biasanya nanti ada penjadwalan di situ dari kegiatan masing-masing. Kemudian ada pengendalian. Biasanya perusahaan mengawasi sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Jadi misalkan suatu perusahaan tuh selalu lihat sumber daya manusianya berapa, sumber daya biayanya gimana, udah sesuai apa belum, atau ke over budget. Over budget itu tidak dapat di approval. Tapi bisa aja di approve karena memang ada penambahan di luar yang memang sudah ditentukan dari perencanaan. Misalkan pengembangan perencanaan. Kalau salah contohnya mungkin gini, kita mau bangun tol misalkan Jakarta Bandung, ternyata eh ada perencanaan lagi nanggung deh ke Jakarta Sukabumi, Jakarta Garut gitu nantinya. Nah itu ada fase di mana sumber daya manusianya perlu tambah, biayanya yang perlu ditambahkan, dan adanya anggaran dari situ. Mungkin kalau kakak-kakak yang CPNS atau PNS sudah tahu ya, untuk pemerintah pasti ada anggaran APBD, APBD gitu ya. Nah, itu biasanya ada pengendalian tersendiri. Nah, dasar-dasar dari proyek sih sebenarnya kalau secara gambar memulai proyek, kemudian menentukan kelayakan proyek, layak nggak nih proyek ini dibuat apa enggak. Pasti itu dari plan sebenarnya. Menjadwalkan, merencanakan proyek, ya kan, penjadwalan, terus kita rencanakan kapan, dan mengelola kegiatan ketika kegiatannya sudah berjalan. Biasanya biaya, human resource atau manusianya sendiri, sumber daya manusianya, kualitas produk atau kualitas dari sistemnya sendiri dan anggaran. Nah, peran dasar sistem informasi dalam bisnis biasanya adalah mendukung proses dan operasi bisnis. Mendukung pengembalian keputusan para pegawai dan manajernya. Mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif, human resource, metode pengumpulan dan pengukuran data yang tidak tepat, operator sistem tidak mengikuti prosedur pengelolaan yang tepat, kehilangan data atau data tidak diterolah, pemeriksaan dan pencatatan, salah dalam menggunakan dokumen induk atau file induk, dan kesalahan dalam prosedur pembuatan. Sumber daya yang dikelola manajer biasanya adalah manusia, uang gitu ya. Jadi biasanya kalau kita ingetin itu adalah 5M plus 1I. Biasanya sih ada L ya, tapi L itu kalau di em, manajer itu biasanya tidak memperhatikan. Tapi kalau kita kan kita proyeknya sistem informasi ya. Kalau proyeknya mungkin kontraktor, biasanya di sini ada L, lingkungan gitu ya. Tapi ini kalau kita di sistem informasi kita 5M1. Jadi ada man, ada money, ada material, machine, kemudian metode dan informasi. Nah, kita lihat sendiri lagi. Peran manajer proyek biasanya adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap proyek dan hasil akhir. Harus memiliki kemampuan yang cukup nih untuk memahami dan mengkaji semuanya. Jadi dalam sebuah manajemen proyek yang efektif, manajemen proyek selalu fokus pada people, produk, proses, dan project serta planningnya. Jadi kakak kan nanti kalau misalkan one day em, mungkin di PNS kan ada nih APBD untuk pengadaan atau apa gitu ya. Itu harus hati-hati, kita harus lihat semuanya. Ada 5M dan 1I atau nanti ada juga kalau misalkan projectnya
berbasis lingkungan, misalkan kalau untuk konstruksi gitu ya, itu ada 1L. Tapi kalau di sistem informasi itu biasanya berbeda. Nah, untuk tugas manajemen proyek sendiri menerima otorisasi dari pihak yang kompeten. Jadi emang kita mendefinisikan suatu review dari kasus bisnis ini dan requirement untuk evaluasi kontrol secara regular secara klien tersebut gitu ya. Jadi untuk mendapatkan sistem yang sesuai. Ketika memang sudah melakukan sistem yang sesuai, kita lakukan inisiasi dan rencana proses. Jadi untuk si rencana proyeknya ini gimana, formatnya mau seperti apa gitu. Biasanya kalau di sistem informasi itu kita masuknya ke UI UX dulu gitu di awal. Misalkan customer maunya kira-kira bikin aplikasinya seperti apa, contohnya seperti itu ya, atau website seperti apa. Kemudian kita lihat formatnya, maunya ntar pakai fontnya apa gitu. Biasa kalau di aplikasi seperti itu. Dan bermitra dengan pengguna akhir bekerja dengan sponsor proyeknya sendiri. Kemudian, pengelola teknologi orang dan perubahan agar mencapai tujuannya. Mengelola tim pelaksana proyek, mampu mengelola keadaan yang tidak menentu, menjaga hubungan dengan klien gitu ya. Kalau udah jadi manajer nih nanti di satu project kita diarahkan kita harus menerima tugas ini semua sampai mengarahkannya gitu ya, memotivasi gitu dan memang memperhatikan untuk proyek mencapai pasti hasil akhir dari kita udah plan itu sasarannya kita achieve pada akhir proyek tersebut. Biasanya kalau di suatu personal manager proyek sendiri kita perlu adanya kepemimpinan, komunikasi yang baik, negosiasi, mendengarkan dan membangun tim. Jadi kalau misalkan kita nggak ada kepemimpinan, komunikasinya kurang baik, itu biasanya personal di proyek tuh agak lebih susah karena kalau di proyek itu untuk manajemen proyek itu kita perlu adanya pembangunan dalam tim karena kita nggak bisa kerja sendiri-sendiri adik-adik atau kakak-kakak. Jadi kita harus mendengarkan gitu ya. Ada keahlian teknis sendiri, jadi kita ada manajemen konfigurasi, manajemen data gitu kan yang kakak-kakak sudah belajar gitu, ada manajemen informasi gitu kan. Ada strategi perencanaannya, keamanan jaringan, arsitektur teknologi informasinya, desain infrastruktur, siklus hidup sistem, dan pemanfaatan untuk teknologi mengenai pengembangannya. Jadi kita selalu setiap teknologi kita nggak stuck aja gitu, tapi ada research and development selanjutnya. Contohnya mungkin kalau kakak-kakak tinggal di Jakarta tuh ada namanya Jaki gitu ya. Nah itu semuanya tuh mau ngurus data kakak gitu ya, satu keluarga, KTP, terus mereka udah ngeling di situ. Bahkan sampai mau jadi entrepreneur di situ, pengusaha gitu ya, itu ada mereka penyuluhannya. Nah, fungsi dari manajemen proyek sendiri biasanya adalah scoping, eh, ruang lingkup, planning, perencanaan, estimasi, perkiraan, scheduling, yang tadi ya seperti sama dengan step by step yang tiga sebelumnya adalah organizing, directing, controlling, serta closing. Jadi pasti setiap ada proyek, pasti kita ada closingnya nih selesai. Tapi nanti nggak hanya di closing, tapi kita balik lagi ke research and development. Jika memang dananya ada ya. Biasanya kalau aplikasi mah selalu update. Kalau kakak lihat kan aplikasi harus update karena ada perbaikan-perbaikan. Nah, fungsi manajemen sebenarnya dari manajemen tersendiri adalah planning, organizing, actuating, staffing, dan controlling. Jadi ingat ya, POAT kalau saya bilang. Nah, kita planning dulu, kita kira-kira sasarannya apa, proyeknya mau apa, organizing, kita harus lihat dari pendataannya, sumber dayanya, biayanya gitu. Actuating adalah pas saat proyek berjalan, kemudian kita staffing, kita taruh di mana nih untuk sumber daya manusianya, terus kemudian dana-dananya sampai project sudah berjalan yaitu adanya controlling. Nah, sampai akhir pun nanti kita mungkin ini menurut Henry Penrose 1914, kalau sekarang ada research and development gitu ya. Nah, dari manajemen risiko sendiri adalah faktor kemungkinan timbulnya masalah suatu usaha. Jadi harus segera ditanganin. Jika memang ditangani dengan serius, maka
kakak-kakak harus berhati-hati sama efek daripada usaha itu nanti. Jadi misalkan kita udah kira-kira nih sebelum pembangunan proyek kita udah harus kira-kira risikonya apa nih? Oh, kalau di apa ya pembangunan jalan tol misalkan, itu kan yang kita tahu ya, atau pembangunan rumah aja deh, rumah kita sendiri gitu ya. Kalau kita belum dapat kontraktornya, kita risiko kontraktornya tidak menjalani dengan benar gitu ya, misalkan tidak membangunnya dengan benar. Nah, itu kan ada eh, risiko serius di situ. Nah, rumahnya nggak jadi-jadi gitu kan, atau kita bengkaknya biaya. Nah, itu yang harus kita tangani secara serius. Itu contohnya ya dari rumah masing-masing aja. Apalagi proyek yang besar gitu. Nah, itu yang kita harus cari kira-kira cara tanganinya setiap risiko ini apa. Karena risiko ini perkiraan kemungkinan. Jadi em, bukan yang terjadi. Nah, manajemen risiko ini adalah upaya untuk menghindari timbulnya konflik. Jadi misalkan kita udah kira-kira biar nggak ada konflik nih, eh, risikonya kita udah ada cara penanganannya dari konflik yang perkiraan dari kita. Ada 7 cara penerapan risk management dalam perusahaan. Biasanya contohnya adalah internal environment gitu ya, lingkungan internal dan sasaran, risk identifikasi, risk assessment, risk respon, tanggapan risikonya seperti apa, kontrol activity, untuk pengendalian aktivitasnya, information communication, monitoring evaluasi. Nah, dari situ memang ini adalah langkah-langkah untuk penerapan risiko manajemen. Jadi awalnya itu kita lihat dulu sasarannya, ya, internalnya seperti apa, bahkan sampai eksternalnya. Biasanya kita gunain SWOT ya, Strength, Weakness, Opportunity, sama Threat. Nah, itu biasanya eksternal, internalnya seperti apa, kita kira-kira risikonya apa untuk perusahaan. Kemudian kita di eksternal biasanya kita pakai PESTEL untuk metode itu. Politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, sama legal. Nah, di situ masuk dari situ kita udah identifikasi semua, kita nilai risikonya kira-kira tinggi, rendah. Nah, itu ada penilaian tersendiri. Nah, kemudian ada tanggapan risiko dari risiko yang ada kira-kira dari orang yang memang menjalankan yang ada di risiko tersebut sumber dayanya seperti apa. Sampai mengendalikan aktivitas tersebut. Jadi nanti kita komunikasikan gitu ya sampai juga kita evaluasi terus-menerus karena nggak berhenti di situ aja risiko, nah akan terus-menerus. Nah mungkin nanti ini di pertemuan setelah UTS kita akan belajar ini. Eh, Sedikit ya saya jelaskan, bulatan ini adalah suatu aktivitas. Tanda panah ini adalah untuk membuat saluran habis aktivitas ini kemana gitu ya. Contohnya, saya sebelum makan, misalnya sebelum masak mie, mie kan kita harus beli mie-nya. Nah, beli dulu, habis beli ngapain? Masak air panas, ngambil pancinya misalkan. Nah, itu the next. Terus habis itu misalkan di sini saya beli mie-nya. Setelah beli mie ngapain? Masak air. Nah, itu udah yang lingkaran itu adalah suatu kegiatan. Nah, untuk yang tanda panah itu adalah ngapain ya habis ini gitu. Yang nanti akan kita laksanakan di pertemuan kelima setelah adik-adik UTS. Tuh, ini mungkin sedikit ya saya jelaskan. Nah, oke baik, untuk jika memang ada pertanyaan untuk pertemuan kedua ini, mohon nanti by forum bisa ditanyakan, Bu, kalau ini misalnya gimana? Nanti saya akan jawab atau by WhatsApp group, nah itu lebih cepat lagi. Jangan lupa untuk download materinya karena pertemuan hari ini adalah kehadirannya merupakan download materinya. Jadi jangan lupa untuk download materinya. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Nanti pertemuan 3, pertemuan 4 ya kita ada UTS. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.